saya akan membahas pada bagian bahan utamanya. Pertama adalah penggunaan jenis material aluminium. Ini adalah Holo 9055. 9055 ini adalah sebagai struktur pembuatan rangka pada lemari kitchen set aluminium. Yang kedua, ini juga ada namanya Holo 1x1,5 yang memiliki ketebalan 1 mili. Nah, seperti ini. Nanti ketika sudah jadi rangka, maka ACP ini sebagai dinding lemarinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Marco Saptino dari channel Rafif Teknik, yang saat ini kita akan membahas tentang permasalahan harga kitchen set aluminium, dimana banyak orang-orang yang masih membicarakan tentang harga kitchen set aluminium ini terbilang mahal. Sebenarnya tidak mahal seperti yang teman-teman pandang. Jika kita berbicara tentang harga, tentunya sebuah kualitas akan menentukan harga tentunya. Nah, dimana saat ini saya akan membandingkan antara harga kitchen set dengan bahan aluminium dan bahan kayu, dimana di depan saya ada beberapa material yang saya ingin tunjukkan ke teman-teman sebagai bahan pertimbangan tentunya. Dari segelintir orang yang mengatakan bahwasannya kitchen set dengan bahan aluminium harganya mahal, ini kita kupas tuntas tentunya. Dari segi bahannya sendiri, sebenarnya material aluminium ini adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan tentunya 2 kali dari bahan multiplex atau bahan kayu, dimana bahan aluminium ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh bahan kayu multiplex, seperti anti rayap. Tentunya dengan bahan logam seperti ini tidak akan dimakan rayap, berbeda dengan bahan kayu yang sudah umum dan kita sudah tahu bahwasannya rayap menyukai dengan bahan kayu. Di hadapan saya ini ada bahan material dalam pembuatan kitchen set, baik dari bahan multiplex ataupun bahan aluminium. Seperti teman-teman yang bisa lihat sekarang ini adalah bahan untuk pembuatan kitchen set dengan bahan multiplex atau bahan kayu. Dan ini bahan kitchen set dari bahan material aluminium. Bisa terlihat di sini sangat kompleks untuk bahan aluminium sendiri. Nah, saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas dari jenis penggunaan bahan dalam pembuatan kitchen set. Yang pertama, saya akan jelaskan ini adalah bahan multiplex. Nah, ada juga bahan namanya blockmin, di mana bahan blockmin itu bentuknya seperti potongan-potongan kayu yang dipres, dilapisi dengan bahan trimin, triplek seperti ini. Dan yang kedua ini bahan multiplex, di mana bahan triplek, lembaran triplek disusun jadi satu dengan ketebalan 18 mm, kemudian dipres sehingga jadilah tebal seperti ini. Nah, ini adalah bahan dasar utama pembuatan kitchen set dengan bahan kayu, dimana ini sebagai jadi struktur lemari dan untuk pintu. Dan kemudian di sini ada HPL, High Laminate Pressure, dimana bahan HPL ini adalah sebagai bahan pelapis untuk bagian ini. Nah, contoh hasilnya mungkin saya akan tunjukkan dari sebelah sini. Ini bahan multiplex yang sudah dilapisi HPL. Nah, untuk bahan dasar
belakangnya warnanya putih sama. Tapi ini bahan PVC ya, bahan yang memiliki daya tahan anti rayap. Cuman secara bentuk sama, cuman beda bahan dasarnya. Ini bahan PVC dan ini bahan multiplex. Tapi bahan PVC ini juga kita gabungkan ke bahan aluminium karena kita juga menggunakan bahan ini untuk pembuatan kitchen set yang anti rayap dan tahan air. Nah, kita balik lagi ke untuk masalah ini. Kemudian bahan lainnya adalah ya mungkin bahan pokok utamanya lem. Sebenarnya lemnya ini saya kemas jadi kecil di botol. Kita kalau beli itu dalam kemasan botol galon gede, cuman kita tuang dalam botol kecil seperti ini supaya memudahkan kita saat pengeleman. Dan kemudian untuk bahan pembuatan kitchen set dari bahan kayu, sebenarnya penggunaan HPL-nya sendiri ini hanya digunakan untuk pada bagian pintu kitchen setnya saja. Sedangkan untuk bagian dalamnya, ketika kita membuka pintu lemari seperti ini, maka di dalamnya warnanya putih seperti ini. Nah, jadi tentunya dua bahan dasar inilah yang jadi pokok utama pembuatan kitchen set dengan bahan multiplex. Untuk bahan lainnya seperti ya mungkin skrup, terus paku tembak dan hal-hal kecil lainnya, sama dalam pembuatan kitchen set aluminium juga menggunakan skrup dan ripet. Tapi di sini saya tidak membahas karena saya akan membahas pada bagian bahan utamanya. Oke. Kita bahas ke bagian bahan aluminium. Dari segi perbedaan yang pertama adalah penggunaan jenis material aluminium. Di sini saya akan jelaskan bahan yang mempengaruhi harga jadi lebih tinggi. Ini adalah Holo 9055, di mana 9055 ini adalah sebagai struktur pembuatan rangka pada lemari kitchen set aluminium. Nah, ini sebagai struktur rangka. Yang kedua, ini juga ada namanya Holo 1x1,5 yang memiliki ketebalan 1 mili. Fungsinya rangka yang Holo ini adalah untuk rangka ambalan atau shelving. Jadi rak-rak untuk di dalam lemari kita menggunakan bahan yang ini dengan ketebalan 1 mili. Biasanya kita pakai merek Alexindo atau enggak Alcomexindo. Karena kedua bahan itu memiliki ketebalan 1 mili full, artinya kita menggunakan bahan ini adalah sebagai penahan atau penopang beban jika nanti akan ditaruh barang seperti mangkuk, panci, wajan dan segala macamnya. Ini baru kita bahas untuk struktur rangkanya saja, ada dua. Dan kemudian ini adalah namanya spigot. Sebenarnya spigot ini panjangnya 6 meter, sama semua juga panjangnya 6 meter, cuma kita potong-potong. Nah, ini kita potong, ini adalah spigot sebagai bahan penyambung antara rangka dengan rangka. Jadi nanti ini kita potong kecil, kemudian kita selipkan di sini, kita pasang skrup, nanti ketemu dengan rangka yang lain seperti ini, kita bentuk jadi sebuah struktur rangka gitu. Struktur rangka lemari. Dan ini adalah bahan untuk penyambung atau pertemuan antara holo dengan holo. Dari sini sudah bisa dilihat bahan dasar pertamanya sudah memiliki 3 jenis untuk pembuatan kitchen set, sedangkan multiplex hanya 2 jenis saja. Ini bahan aluminium baru saya bahas pada bagian struktur rangkanya, belum ke bagian lainnya. Di sini ada ACP, dalam bahasa industri disebut dengan sandwich panel atau aluminium composite panel. Jadi ini adalah bahan sebagai dinding dan panel pada sebuah kitchen set. Jadi ketika sudah menjadi struktur rangka, maka ACP ini akan kita masukkan di sini, nanti akan baru terbentuk seperti aluminium. Oke, kita buka saja. Ini adalah sebenarnya masih dalam prospek. Nah, seperti ini. Nanti ketika sudah jadi rangka, maka ACP ini sebagai dinding lemarinya. Di sini sudah 3 jenis bahan yang dipakai, kemudian jadi 4 bahan. Ini kita baru bahas tentang lemari bagian dalamnya saja, belum masuk ke bagian pintunya. Sekarang kita bahas ke bagian pintu. Ini adalah bahan aluminium, frameless dan handle.
Frameless ini berfungsi sebagai pintu untuk kabinet kitchen set, dan ini adalah handle tarikannya. Panjangnya 3 meter, kemudian kita potong, kita bentuk, akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah ACP, dan ini adalah framelessnya, kemudian ini adalah handle-nya. Pembahasan pertama saya adalah penggunaan jenis bahan materialnya yang bisa mempengaruhi harga kitchen set dengan material aluminium lebih mahal dari bahan multiplex. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 jenis bahan utama sebagai pembuatan kitchen set aluminium. Sedangkan untuk bahan pembuatan kitchen set dari bahan kayu, dia hanya menggunakan 2. Jika ditambah lem, 3. Dan aluminium pun menggunakan namanya sealant sebagai perekat pada sebuah kitchen set aluminium. Jadi nambah jadi 7. Oke, sedangkan untuk bahan pintu, tadi kita sudah ada penambahan bahan 2 material ini, frameless dan handle-nya. Sedangkan multiplex, saya ilustrasikan saja. Ketika bahan multiplex sudah dilapis HPL, akan jadi seperti ini saja. Jadi bahan dasar utamanya bisa disimpulkan hanya 2 ini saja sebenarnya. Nah, ini adalah pembahasan pertama yang membedakan harga dengan material aluminium lebih tinggi dari bahan multiplex, jenis materialnya. Dan yang kedua, tingkat kualitas aluminium. Saya umumnya menggunakan bahan ini dengan ketebalan 0,8 mm. Tapi di luar ada yang menggunakan, saya pernah menemui, ada yang menggunakan 0,6 mm. Artinya ketika ditekuk seperti ini akan lebih lentur sekali ya. Ini riskan kabinet tuh nanti melentur gitu, meleot seperti itu. Ini ketebalan bahan mempengaruhi. Dan yang kedua, untuk ACP sebenarnya ada beberapa merek ya. ACP banyak beragam macam merek, tapi di sini saya lebih banyak menggunakan bahan Alcopan 3 mm untuk bahan ambalan karena sangat diperlukan kekuatan tingkat kealotannya ketika menahan beban. Untuk ambalan tuh harus kuat supaya tidak meleot. Oke, ini adalah merekan lain, saya tidak mau menyebutkan mereknya. Oke, saya lenturkan, ini sangat lentur sekali dan bisa patah. Sedangkan bahan yang ini sama-sama ketebalan 3 mm. Tetapi saya butuh tenaga yang kuat untuk mematahkannya. Oke, kita sampingkan saja karena saya nggak kuat matongnya. Bisa disimpulkan sampai dengan detik ini saya baru infokan 2 perbedaan. Yang pertama penggunaan jenis material, dan yang kedua tingkat kualitas bahan. Dan yang ketiga yang bisa mempengaruhi adalah proses pembuatannya. Jika bahan kayu, kitchen set dengan bahan kayu, dia hanya potong multiplex. Jika dipotong pakai mesin cutting, kemudian dirakit, setelah dirakit dilapis HPL, selesai. Tapi di pembuatan kitchen set bahan aluminium, pertama dia harus motong hollow ini dengan panjang diameter 6 dengan kepanjangan 6 meter, dipotong sesuai dengan ukurannya. Kemudian potong ini lagi sebagai penyambungnya. Setelah dipotong, kita rakit. Pertama baru rakit rangka. Setelah rakit rangka, rakit bagian ambalannya. Kemudian kita lem, dan kemudian kita buat potong pintunya lagi. Itu sampai di finishing di akhir, sampai bahkan instalasinya pun cukup memakan waktu dibandingkan dengan kitchen set bahan multiplex.
Maka di sini untuk perbedaannya cukup lumayan banyak. Pertama dari jenis material, yang kedua tingkat kualitas material, dan yang ketiga proses pembuatannya. Dan yang keempat adalah dari bahan baku materialnya sendiri. Oke, di sini akan saya sebutkan satu lembar aja nih, nggak usah banyak-banyak. Bahan multiplek ini harga per lembarnya adalah 350, paling mahal biasanya sih di antara 300 sampai dengan 350 ribu, tergantung toko penjualnya. Ini baru satu bahan material. Dan yang ini HPL, yang dipakainya hanya depan saja, bagian pintunya, harga mulai dari 150 ribu sampai 250 ribu. Yang paling bagus 300 ribu sih ada, cuman tapi jarang sekali dipakai. Nah, saya bandingkan satu bahan ini saja. ACP 3 mm dengan bahan Alcopan ini harganya 370 ribu per lembar. Artinya dengan satu bahan ini saja sebenarnya sudah mewakili harga ini lebih mahal. Ini hampir 400 ribu, dan ini hanya 350 ribu termahalnya. Kemudian bahan aluminium ini juga 180 ribu per batangnya. Dan ini 115 ribu per batangnya. Spigot ini 100 ribu. Oke, saya tidak sebutkan yang lain karena juga bahan dasar material aluminium sendiri ini lebih mahal dibandingkan dengan bahan kayu. Nah, jadi sini sudah cukup bisa menjawab. Alhamdulillah sejak 2017 sampai dengan saat ini kita pembuatan kitchen set aluminium diterima dengan baik oleh customer. Oke, demikian video dari saya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ingin belajar. Teman-teman bisa cek video tutorial saya yang ada di channel ini. Teman-teman bisa cek ke dalam channel, scroll ke bawah, dan jika ingin mendapatkan model ataupun contoh sebagai referensi, teman-teman bisa lihat juga di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu kita agar tetap eksis dalam membuat konten yang bermanfaat. Oke, demikian dari saya Marco Saptino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.